Baiklah, yang pertama sekali kita akan membahas tentang pengertian kreativitas dan inovasi menurut Zimmer dan Skerborg. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Nah, sedangkan inovasi sendiri merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Nah, di sini kreativitas dan inovasi memanglah dua kata yang saling terkait dan saling melengkapi. Selanjutnya ada menurut Raharjo. Untuk menciptakan organisasi yang kreatif, dibutuhkan organisasi yang bisa melakukan perubahan lingkungan yang terus meningkat dengan cepat dalam bidang teknologi, dalam standar produk, dan juga dalam persaingan. Semua ini telah menimbulkan perhatian yang lebih besar di dalam organisasi-organisasi mengenai pentingnya kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, adapun yang terpenting dalam kreativitas organisasi adalah bagaimana mengembangkan suatu suasana atau keadaan agar kreativitas organisasi dapat tumbuh dan berkembang dengan subur. Untuk itu, organisasi perlu yang pertama menyediakan wadah bagi orang-orang yang memiliki kreativitas. Yang kedua, adanya lingkungan di dalam organisasi yang memungkinkan ide-ide kreativitas dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, adanya kelayakan atas pelaksanaan ide kreatif, baik dari sisi biaya dan kemanfaatannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari kreativitas dan inovasi. Untuk contoh di sini kita ambil pada fashion designer. Nah, untuk menjadi seorang desainer membutuhkan kreativitas yang tinggi. Ide yang telah mereka cetuskan dituangkan ke dalam sketchbook dan itu bukanlah suatu proses yang mudah karena membutuhkan waktu yang lama hanya untuk menuangkan konsep ke dalam buku. Jika tadi kreativitas, setelah itu masuklah di bagian inovasi, yaitu mengembangkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Desain yang telah digambar tadi lalu diproses secara bertahap dan mewujudkannya dari pakaian yang hanya bisa dilihat dari gambar hingga menjadi pakaian yang bisa dipakai. Lalu, apakah kalian berpikir fashion designer hanya membuat pakaian cantik saja? Jawabannya tidak. Banyak pakaian aneh dan terkesan unik yang diciptakan dari kreativitas sang desainer. So, apakah kalian pernah berpikir untuk apa sih mereka menciptakan pakaian aneh semacam itu? Apakah ada yang memakainya? Jawabannya, ya mungkin ada, tapi diperlukan rasa percaya diri yang besar. Tidak sampai di situ, baju aneh atau unik tersebut juga digunakan sebagai teknik marketing. Hah? Kok bisa? Gimana caranya? Teknik marketingnya juga ada di bagian mana? Nah, jadi gini, brand terkenal tersebut membuat suatu desain aneh atau unik agar orang-orang fokus kepada desain tersebut dan membicarakannya ke banyak orang. Nah, dengan begitu secara otomatis brand tersebut akan dikenal banyak orang dong. Jadi fokusnya adalah bukan kepada satu brand unik itu, tetapi itu merupakan siasat atau umpan untuk menaikkan nama brand agar lebih dikenal lagi. Nah, dengan contoh yang saya tampilkan ini, apakah kalian dapat melihat keterkaitan antara kreativitas dan inovasi? Ada 6 cara yang bisa dilakukan agar tercipta kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Yang pertama, lebih sering mengamati. Cobalah untuk mengamati lebih sering. Kreativitas dan inovasi timbul dari pengamatan yang kita lakukan. Amati lebih banyak dan biarlah pikiran kita mengalir secara natural saat kita mengamati sesuatu. Kalau bahasa yang sering disebutkan sih halu namanya. Tetapi dengan hal ini kita dapat mengasah cara berpikir kita untuk lebih peka dan memiliki pandangan yang luas terhadap apa yang telah kita lihat. 2. Menghubungkan diri dengan pemikiran yang baru. Cobalah untuk melakukan hal baru dan mempelajari keterampilan baru. Ingat, semakin kita memiliki keingintahuan yang tinggi, semakin besar peluang kita untuk memiliki kreativitas dan inovasi. Kita tidak bisa hanya berfokus pada apa yang telah menjadi ability kita, tapi juga pelajarilah apa yang belum kita tahu. Dengan ini, kita akan menjadi seseorang yang serba bisa, baik dari segi pengetahuan maupun kreativitas. Yang ketiga, berbicara dengan rekan kerja atau atasan. Memiliki percakapan dengan orang lain merupakan cara yang baik untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi kita. Bagaimana bisa? Dengan seringnya kita berinteraksi, kita jadi dapat memahami berbagai karakter seseorang. Tumbuhnya kreativitas dan inovasi itu dapat terrealisasi dari bagaimana sudut pandang mereka yang telah kita pelajari dan pahami. Ini juga melatih kita untuk lebih memiliki empati. Keempat, selalu bertanya mengapa. Bertanya mengapa akan membantu kita untuk memiliki pemikiran yang jauh lebih kritis. Berpikir kritis merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan kreativitas dan inovasi. Jadi, bertanyalah mengapa, dengarkan penjelasannya, dan munculkan pertanyaan-pertanyaan dalam pemikiran kita. Banyak orang yang merasa tidak tahu, tetapi memilih diam alih-alih bertanya pada orang lain dan menemukan jawabannya. Ketakutan yang tidak beralasan memunculkan persepsi-persepsi buruk yang tak masuk akal. Padahal sejatinya tidak akan ada yang memarahimu jika kau bertanya mengapa dan ingin tahu.
Yang kelima, mengatur ulang sudut pandang terhadap tantangan yang kita hadapi. Ketika kita menutup diri terhadap tantangan yang kita hadapi, atur ulang tantangan tersebut. Jangan melihat tantangan sebagai penghalang kita untuk mencapai tujuan. Ganti perspektif tersebut. Lihatlah tantangan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri kita dan kesempatan untuk mencoba hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jika gagal, jangan menyerah dan berputus asa. Lakukan lagi sampai kita benar-benar berhasil. Terakhir ada membangun koneksi. Langkah terakhir untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi adalah dengan membangun jaringan. Lingkungan adalah faktor pembentuk kita. Kita semua sudah tahu itu dikarenakan itu sudah hal mutlak bahkan sedari kita kecil. Dengan siapa kita bergaul dan apa yang kita lakukan itu menjadi pengaruh besar akan seperti apa karakter dan sikap kita. Jika kita menempatkan diri dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang kreatif dan inovatif, kita juga akan menjadi orang kreatif dan inovatif. Jadi pastikan kita juga memilih lingkungan pergaulan yang tepat yang mampu mendorong kita untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. I got nothing to lose.